Halo, perkenalkan nama saya Yonats Natiluslo. Saya dari Universitas Nusa Cendana dengan NIM 2101100127 akan melakukan presentasi proposal saya yang berjudul Analisis Perubahan Spesial dan Dampaknya Terhadap Mata Pencarian Nelayan di Kawasan Pesisir Oeba. Baik, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang yang saya ambil di sini adalah kawasan pesisir seringkali menjadi pusat kehidupan ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal, terutama bagi para nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari hasil laut. Di banyak wilayah pesisir, perubahan spasial yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan aktivitas manusia lainnya dapat berdampak signifikan terhadap mata pencarian nelayan. Kawasan pesisir Oeba yang terletak di wilayah tertentu tidak terlepas dari perubahan-perubahan tersebut. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap perubahan spesial dan dampaknya terhadap mata pencarian nelayan menjadi suatu kebutuhan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penilaian ini adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana perubahan spasial di kawasan pesisir Oeba dalam beberapa tahun terakhir, dan apa dampak perubahan spesial terhadap mata pencarian nelayan di kawasan Oeba tersebut. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perubahan spesial yang terjadi di kawasan pesisir Oeba, mengidentifikasi dampak perubahan spesial mata pencarian nelayan di kawasan pesisir Oeba. Baik, yang bab kedua adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah perubahan spesial di kawasan pesisir. Perubahan spesial di kawasan pesisir seringkali mempengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi lainnya. Studi oleh Turner itu mengidentifikasi bahwa urbanisasi yang cepat di wilayah pesisir dapat menyebabkan konversi lahan menjadi kawasan pemukiman dan komersial, serta mengurangi aksesibilitas nelayan di wilayah tangkap ikan tradisional. Selain itu, peningkatan aktivitas manusia di pesisir juga dapat meningkatkan tekanan terhadap ekosistem laut, seperti pencemaran dan penangkapan ikan berlebihan. Yang kedua, ada dampak perubahan spesial terhadap mata pencarian nelayan, yaitu perubahan spesial yang terjadi di kawasan pesisir dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap mata pencarian nelayan. Penelitian oleh Berket et al. Menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti perubahan dan pesisir serta konversi lahan menjadi kawasan pemukiman dapat mengurangi luas dan kualitas habitat bagi ikan dan biota laut lainnya, sehingga mengurangi hasil tangkapan nelayan. Selain itu, Edgar mengungkapkan bahwa perubahan spesial juga dapat mempengaruhi aksesibilitas nelayan ke sumber daya laut, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada jenis perubahan yang terjadi dan bagaimana nelayan menyesuaikan diri terhadapnya. Baik, yang ketiga, ada penelitian terdahulu tentang analisis perubahan spesial di kawasan pesisir, yaitu sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menganalisis perubahan spesial di kawasan pesisir dan dampaknya terhadap mata pencarian nelayan. Allison dan Robine melakukan studi tentang dampak badai dan bencana alam lainnya terhadap kehidupan nelayan di Kuba, yang menyoroti kerentanan mata pencarian nelayan terhadap perubahan spesial yang disebabkan oleh faktor alamiah. Sementara itu, Primavera mengkaji dampak budidaya udang terhadap mata pencarian nelayan tradisional di Filipina, menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi yang berkembang dengan menggeser pola mata pencarian tradisional tersebut. Baik, yang keempat ada kesimpulan. Perubahan spesial di kawasan pesisir memiliki dampak kompleks terhadap mata pencarian nelayan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, analisis yang mendalam tentang dinamika perubahan spesial dan dampaknya terhadap mata pencarian nelayan di kawasan pesisir Oeba menjadi penting untuk memahami tentang dan peluang yang dihadapi oleh konsumsi nelayan lokal. Baik, yang ketiga, arah metodologi penelitian.
Baik, yang pertama itu ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis perubahan spesial di kawasan pesisir OEBA dan dampaknya terhadap mata pencarian nelayan. Pendekatan kualitatif dipilih karena menginginkan penelitian untuk memahami konteks lokal secara dalam dan kompleksitas interaksi antara faktor-faktor dan pengaruhi mata pencarian nelayan. Baik, yang kedua ada lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di kawasan pesisir OEBA yang terletak di wilayah tersebut. Kawasan ini dipilih karena merupakan representasi dari kawasan pesisir yang menghadapi perubahan spasial signifikan dan memiliki populasi nelayan yang bergantung pada hasil laut sebagai mata pencarian utamanya. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Data untuk analisis perubahan akan diperoleh melalui citra satelit dengan menggunakan teknik analisis citra spesial seperti analisis perubahan penggunaan lahan dan analisis jarak terhadap sumber daya laut. Selain itu, data primer akan dikumpulkan melalui wawancara dengan nelayan lokal, pengamatan lapangan, dan studi dokumentasi. Yang keempat ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi panduan wawancara untuk mendapatkan informasi dari nelayan tentang perubahan yang mereka amati dalam kondisi pesisir dan dampaknya terhadap mata pencarian mereka. Selain itu, pengamatan lapangan akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi fisik dan sosial di kawasan pesisir OEBA. Yang kelima ada analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik dan mengidentifikasi pola perubahan spesial yang terjadi di kawasan pesisir OEBA dan dampaknya terhadap mata pencarian nelayan. Analisis akan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak, khususnya untuk analisis citra satelit dan analisis konten untuk data kualitatif. Yang keenam ada etika penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan dan keamanan data, kerahasiaan, informasi yang diperoleh dari responder, serta penggunaan data secara bertanggung jawab untuk tujuan penelitian semata. Baik, sekian dari presentasi hasil proposal saya. Selamat pagi, terima kasih.